Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fermi Saputra. Saya bertugas di SD Negeri Alutwi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan judul materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui media visi dan permen. SD Negeri Alutwi merupakan salah satu sekolah terpencil yang berada di Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur. Saya sudah mengajar selama 7 tahun di sekolah tersebut. Jarak tempuh yang saya lalui dari pusat kecamatan menuju SD Negeri Alutwi membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. Jika memasuki musim hujan, waktu tempuh bisa lebih lama dari biasanya. Jalanan berbukit juga menjadi faktor sulitnya medan yang saya lalui untuk sampai ke sekolah. Terkadang curah hujan yang tinggi menyebabkan longsor sehingga menutupi badan jalan. Terlepas dari faktor cuaca dan medan yang berat saat musim penghujan, berbagai permasalahan di sekolah juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, seperti kurangnya semangat peserta didik untuk belajar di kelas, penggunaan media pembelajaran yang belum tepat, serta model pembelajaran yang masih monoton, ditambah dengan terganggunya proses belajar mengajar dikarenakan keinginan mereka untuk bermain engklek. Melihat kondisi ini, saya merefleksikan diri terkait perencanaan dan proses pembelajaran pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang telah dilewati, sehingga saya menyadari bahwa pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Hasil evaluasi pertemuan tersebut diketahui 4 siswa berada pada level baru berkembang, 2 siswa pada level cukup, dan 1 siswa pada level baik. Bercermin dari kondisi tersebut, saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk saling mengidentifikasi langkah apa yang diperlukan agar terjadinya perbaikan pembelajaran. Dari diskusi tersebut, saya tergugah untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi dan mengkombinasikan permainan tradisional engklek dengan media berupa video animasi. Dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Tahap awal saya memetakan kesiapan belajar peserta didik dari hasil asesmen formatif dari pertemuan sebelumnya. Sedangkan untuk mengetahui minat dan profil belajar murid, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif melalui wawancara seperti menanyakan kenyamanan peserta didik dalam belajar, kendala apa yang dihadapi saat belajar, serta aktivitas apa yang memudahkan mereka dalam memahami pembelajaran. Dari kedua asesmen yang telah saya lakukan tersebut, didapati kondisi bahwa dari 7 peserta didik, 4 peserta didik dalam kategori perlu bimbingan, 2 peserta didik pada level cukup, dan 1 peserta didik pada level baik. Sedangkan untuk hasil asesmen diagnostik non-kognitif, diketahui 4 peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, 2 peserta didik dengan gaya belajar visual, dan 1 peserta didik lainnya berada pada gaya belajar auditori. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, saya merancang RPP diferensiasi dengan strategi diferensiasi pada konten, proses, dan produk. Saya juga menyiapkan media pembelajaran, di antaranya membuat video animasi dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Pada pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, saya memulai kegiatan dengan berdoa, mengecek kehadiran siswa, serta membangun hubungan sosial emosional yang baik dengan peserta didik melalui sapaan hangat dan melakukan ice breaking. Selanjutnya, saya melakukan apersepsi dengan mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan materi ajar yang akan dipelajari.
kemudian menyampaikan judul materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, serta menyampaikan tujuan pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar. Pada kegiatan inti, saya terlebih dahulu menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sederhana dengan memperlihatkan benda konkret untuk membantu visualisasi. Selanjutnya, saya menayangkan video animasi. Berdasarkan video animasi yang saya putar, peserta didik memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan melihat pola maju dan mundur. Jika boneka maju ke kanan akan mewakili bilangan bulat positif, jika bergerak ke kiri akan mewakili bilangan bulat negatif. Selanjutnya, untuk menguatkan pemahaman peserta didik, saya mengajak peserta didik untuk bermain engklek. Pertama, saya memberi penomoran pada keramik menggunakan spidol yang bisa dihapus secara horizontal. Kemudian menuliskan angka 0 sebagai pijakan peserta didik untuk meloncat ke kiri dan ke kanan. Di sebelah kanan angka 0 saya menulis angka bilangan positif dan di bagian kiri saya menuliskan angka bilangan negatif. Sebelum melompat, peserta didik diarahkan untuk berdiri di angka 0. Kemudian dua orang peserta didik lainnya diarahkan untuk jongkok di sebelah kiri dan kanan bagian ujung keramik yang telah ditulis angka. Tugas peserta didik yang berada di kanan dan di kiri melemparkan koin ke area keramik yang sudah diberi angka. Setelah koin dilempar, peserta didik yang berada di angka 0 melompat ke arah koin yang telah dilempar oleh kedua peserta didik. Jika peserta didik melompat ke kanan tempat koin pertama jatuh, lalu mundur ke belakang tempat koin yang kedua, maka akan ditulis pengurangan. Jika peserta didik melompat ke koin yang pertama lalu melompat lagi ke koin yang kedua, maka ditulis penjumlahan bilangan bulat baik positif maupun negatif. Dengan penyajian konten yang berbeda dan bervariasi, maka peserta didik memiliki beragam pilihan untuk memahami konten yang disajikan. Selanjutnya, siswa dibentuk dalam 3 kelompok. Kelompok dibentuk berdasarkan pemetaan kesiapan belajar yang saya peroleh dari hasil asesmen pada pembelajaran sebelumnya. Kelompok yang membutuhkan bimbingan mendapatkan tugas mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan sederhana dengan memperlihatkan gambar benda konkret untuk membantu visualisasi. Kelompok berkemampuan sedang mengerjakan soal-soal cerita yang lebih kompleks tentang penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan yang lebih panjang dan dengan interval yang lebih besar. Untuk kelompok berkemampuan tinggi, peserta didik mengerjakan soal-soal yang lebih menantang, melibatkan soal-soal cerita, dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tugas kelompok selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan dan menampilkan produk hasil kerjanya ke depan kelas secara bergantian. Saya bersama peserta didik menilai hasil kerja mereka, memberikan umpan balik untuk penguatan dan pemahaman terkait penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, mengapresiasi proses yang telah dilalui. Setelah kegiatan awal dan inti dilakukan, kemudian kegiatan akhir pembelajaran saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan tentang pembelajaran yang belum ia pahami. Kemudian saya memberikan kesempatan secara klasikal kepada peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tahapan selanjutnya ialah merefleksi pembelajaran terkait apa saja yang sudah baik dan harus diperbaiki agar pembelajaran selanjutnya lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna. Di akhir pembelajaran saya menyampaikan tugas yang akan mereka kerjakan di rumah serta menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Guru meminta murid untuk memimpin doa sebelum pembelajaran ditutup. Saya sangat senang karena bisa bermain sambil belajar. Saya sangat bahagia. Saya sangat senang belajar sambil bermain. Saya tidak bosan lagi. Pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan dengan mengkombinasikan penggunaan digital dengan permainan engklek sangat berdampak pada meningkatnya motivasi dan ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.